Halo para kaum intelektual yang lagi pada rebahan dan bergaleria sambil ngopi dan udut garpit. Huh, lezat. Gimana kabarnya kawan-kawan? Semoga kalian sehat-sehat saja coy. Apakah dunia aman kawan-kawan atau banyak yang membagoikan duniawi? Semoga ada-ada saja karena itulah bumbu kehidupan yang indah, berfaedah dan kadang horeal. Selamat datang di channel Barak Estetik. Yang belum klik tombol subscribe, silahkan pencet dulu ya. Kaburu kiamat, ya teh, nya sok. Oke. Yang sudah pencet, terima kasih banyak. Pada kali ini, saya akan membahas alur cerita film Penelope yang pertama kali rilis pada 8 September pada tahun 2006 dan 1 Februari pada tahun 2008 di Inggris. Film ini sebenarnya adalah dongeng yang diadaptasi kembali menjadi kisah putri-putri kerajaan di zaman modern. Keluarga raja diganti menjadi keluarga kaya raya. Pemeran utamanya adalah Penelope Winghorn yang diperankan oleh Christina Ricci alias bukan Ria Ricis ya. Dia merupakan putri tunggal dari sebuah keluarga kaya. Sebenarnya dia gadis yang cantik, tapi kutukan seorang penyihir telah menghantui keluarganya selama beberapa generasi dan mengubah hidungnya menjadi seperti hidung babi. Saya rasa ini adalah jodoh yang sebenarnya dari Cupat Kai. Sayangnya mereka tidak dapat bertemu karena beda negara dan pada waktu itu belum ditemukan HP dan kuota internet. Sehingga Cupat Kai fokus menemani gurunya untuk mencari kitab suci. Gitulah kira-kira ya teori konspirasi saya. Lanjut. Dan Penelope ini adalah film komedi romantis fantasi Inggris Amerika yang disutradarai oleh Mark Polanski dan dibintangi oleh Christina Ricci. Oke, lanjut. James McAvoy, Catherine O'Hara, Peter Dinklage, Richard E. Grant, dan Richie Witherspoon. Aduh, kelemahan saya itu mengeja nama-nama orang barat ya, nanti saya tulis saja di sini. Jadi, langsung saja. Daripada kalian penasaran, siapkan minuman, indomie, kopi, dan udut. Kita bagoikan cerita ini. Jangan lupa subscribe, tadi saya sudah bilang subscribe. Dan intro dulu. Oh ya teman-teman, sebelum intro, ini adalah intro baru yang baru saja dibuat oleh kawan saya yang membagoikan duniawi. Oke, langsung saja intro. Ini intro, ini intro, ini intro Bara Estetik. Cerita dimulai dengan kedua orang tua Penelope lahir dengan kehidupan yang baik, warisan, berdarah biru dan lingkungan yang menyenangkan. Setelah diangkat menjadi raja dan ratu dengan segala kekuasaannya, maka mereka terbiasa dengan sorotan media. Bahkan saat ibunya akan melahirkan dirinya, banyak media yang menunggu di rumah sakit agar bisa mengetahui kabar terbaru tentang anak yang akan dilahirkan oleh ratu mereka. Tapi legenda setempat menceritakan bahwa ada kutukan yang menimpa keluarga Winghorn. Salah satu kakek buyut Penelope yang bernama Ralph melakukan penggencrotan tak senonoh dengan pelayan yang bernama Clara hingga membuatnya hamil. Bangke. Keluarga Ralph tak mau bertanggung jawab dan Ralph menikah dengan wanita yang sederajat dengannya. Clara yang patah hati akhirnya memilih bunuh diri. Ibunya Clara yang seorang penyihir marah dan mengutuk keluarga Winghorn. Kelak anak perempuan yang lahir dari keluarga Winghorn akan memiliki wajah seperti babi, tapi kutukan itu hanya berlaku untuk satu anak perempuan saja dan setelah itu kutukannya akan menghilang. Waktu terus berlalu dan selama beberapa generasi keluarga Winghorn selalu beruntung karena memiliki keturunan laki-laki. Sampai akhirnya lahirlah anak perempuan dari pasangan Ella dan Leonard Hook Winghorn. Kekhawatiran selama seabad itu ternyata tidak terbukti. Anak Ella terlahir normal. Itu karena Ella telah berselingkuh dengan keturunan Jones. Makanya anaknya normal karena bukan keturunan Winghorn. Oke, dunia penggencrotan segera dimulai. Itu artinya bahwa anak perempuan pertama dari keturunan Winghorn adalah dirinya, Penelope. Ibunya sangat histeris ketika dokter memperlihatkan bayi mungil yang sehat tapi memiliki telinga dan hidung seperti bayi. Hari berganti dengan cepat dan kini Penelope telah tumbuh menjadi gadis yang cantik, kecuali telinga dan hidungnya yang mesih.
seperti babi. Ibunya berusaha keras mencari jodoh yang tepat bagi dirinya agar bisa menerima dan mencintai Penelope apa adanya sehingga kutukannya bisa sirna. Sayangnya usaha itu sangat sulit, bro. Para pria selalu histeris dan kabur setelah mengetahui wajah Penelope yang sebenarnya seperti yang terjadi hari itu. Semula si pria yang bernama Edward ini merayu Penelope dengan kata-kata puitis. Wanda, Jack, dan ibunya Penelope memantau tingkah Edward dari ruangan terpisah melalui CCTV. Wanda yakin bila Edward mungkin pria yang cocok untuk Penelope, tapi mereka harus kecewa karena Edward langsung syok setelah melihat wajah Penelope. Edward lari terbirit-birit. Terjadilah di sini ucing-ucingan. Jadi terus berlari bersama Jack mengejarnya, tapi pria muda itu lebih gesit dan berhasil kabur. Ibu tidak suka bila Penelope menunjukkan wajahnya pada pertemuan pertamanya. Ibu ingin Penelope menunggu waktu yang tepat seperti saat dulu dirinya bersama ayah Penelope. Ibu butuh waktu lama untuk menunjukkan tahi lalatnya pada ayahnya itu. Cinta dengan tahi lalat kayak FTV saja. Lanjut, Penelope beralasan dia tidak melakukan hal yang salah karena dia hanya menunjukkan wajah aslinya. Ibunya menangis, memikirkan kutukan yang menimpa putrinya. Penelope tidak tega dan menghampiri ibunya. Ibu mencoba menghiburnya dengan mengatakan bahwa sebenarnya pria itu menyukai Penelope, tapi Penelope menyangkal. Ibu bersikeras bahwa yang tidak disukai pria itu hanyalah telinga dan hidung babinya saja. Ibu sedih dan menyalahkan hidung babi warisan buyutnya. Penelope menenangkan ibunya dengan cara memeluknya. Penelope ingat bahwa sejak kecil selalu diingatkan bahwa dirinya hanya korban kutukan. Pada awal kelahirannya, barulah ketahuan kalau Bibi Ella telah berselingkuh, tapi tidak ada yang lebih menderita selain ibunya. Ibunya masih syok setelah mengetahui bahwa putrinya yang mendapat kutukan itu. Ayahnya mencoba menghibur ibunya, tapi ibunya masih sedih. Saat dokter masuk, mereka bertanya tentang kemungkinan operasi untuk menghilangkan telinga dan hidung babi itu, tapi dokter tidak bisa melakukannya. Ibu tak mengerti dengan penjelasan dokter dan minta bantuan suaminya. Ayah mengatakan kalau mustahil mengoperasi Penelope karena putrinya akan meninggal. Ibu kian stres, marah, dan sedih. Ibu berusaha melakukan apapun demi melindungi si bayi Penelope, termasuk dari kerajaan wartawan yang bernama Lemon. Lemon sengaja bersembunyi di dapur untuk mendapatkan foto si bayi Penelope. Ibu langsung kelap dan memukuli Lemon karena telah berani masuk ke dalam rumahnya. Akibat pukulan ibu, Lemon harus rela kehilangan sebelah matanya. Akhirnya, ibunya pun melakukan apa yang dianggap cara yang paling aman, yaitu memalsukan kematian Penelope agar wartawan dan masyarakat tidak lagi penasaran tentang Penelope. Ibunya berhasil mengelabuhi masyarakat dan menyembunyikan Penelope agar tidak ada yang tahu tentang kondisi Penelope yang sebenarnya. Masalah lain yang harus dihadapi ibunya adalah mengubah menu sarapan ayahnya agar tidak menyinggung perasaan si balita Penelope. Sebenarnya ayahnya itu sangat suka sarapan dengan babi asap, tapi ibunya menggantikannya dengan sereal. Ayah protes, tapi ibu beralasan bahwa itu demi kesehatan ayah. Masalah lainnya adalah ketidakpekaan pembantu mereka yang bernama Jack. Jack selalu bercanda dengan Penelope dengan mengatakan sesuatu yang berhubungan dengan babi. Ibunya kesal dan mengambil Penelope dari tangan Jack. Ibunya bahkan melindungi Penelope dari dirinya sendiri. Penelope kecil sangat penasaran dan berniat bermain di halaman. Ada beberapa anak kecil yang bermain di luar pagar rumah. Mereka penasaran melihat Penelope, tapi ibu yang berlari dengan gesit berhasil meraih Penelope kecil yang membawanya masuk rumah. Di sini kita bisa lihat kasih sayang seorang ibu itu tidak berakhir sepanjang masa ya teman-teman. Lanjut cerita, sejak saat itulah Penelope seakan dikurung di dalam rumah. Penelope kecil menghabiskan waktu dengan bermain sendiri di kamar yang penuh dengan berbagai macam mainan. Belajar menciptakan teman-teman hayalannya dan berusaha menghibur dirinya sendiri. Sementara ibunya menghabiskan waktu untuk mempersiapkan dirinya agar menjadi pengantin yang layak bagi pria yang akan mengakhiri kutukan itu. Saat Penelope berusia 18 tahun, ibunya menyewa Wanda yang memiliki agen perjodohan agar membantu mencarikan jodoh dari keturunan yang baik dan berdarah biru.
dengan harapan bisa menemukan satu yang cocok untuk Penelope, yang akhirnya akan mengakhiri kutukan dengan menerima Penelope apa adanya. Tapi yang terjadi adalah setiap pria yang datang pasti akan kabur melalui jendela setelah melihat Penelope. Mereka yang kabur itu akan dibawa masuk kembali oleh Jack ke dalam rumah dan harus menandatangani perjanjian rahasia. Hal itu terus terjadi hingga akhirnya ibu mengetahui apa yang harus dilakukannya, yaitu mengganti kaca jendela dengan kaca anti pecah dan memberi Jack sepatu kets agar mudah mengejar pria yang kabur. Keberuntungan tak selalu berpihak pada keluarga Winhorn. Edward, seperti yang diceritakan di awal, berhasil kabur dan Jack tak mampu mengejarnya. Jack melapor pada ibu dan ibu menjadi kesal. Sejak awal ibunya ingin setiap pria yang datang itu harus mendatangani perjanjian rahasia sebelum bertemu Penelope. Bukannya setelah bertemu, Wanda memastikan mereka akan menemukan pria itu. Edward berhasil kabur dan pergi ke kantor polisi. Dia melaporkan kejadian yang menimpanya, tapi tidak ada seorang pun yang percaya. Polisi malah memenjarakan Edward semalaman dengan tuduhan menyebarkan berita bohong. Edward tak terima dan berteriak. Seorang wartawan yang bernama Larry muncul dan bertanya pada polisi apakah itu Edward, dan polisi mengiyakannya. Sementara itu, di seberang rumah Edward, Ibu Penelope kesal karena Edward tidak kunjung pulang dari kantor polisi padahal sudah malam. Akhirnya ibu dan Wanda yang capek menunggu malah tertidur. Paginya Edward pulang dengan langkah gontai dan dia kesal karena tukang koran tidak sengaja melemparinya dengan koran. Edward ingin marah tapi dia kian marah setelah membaca isi koran yang membahas tentang dirinya. Ibunya terbangun saat mendengar Edward marah-marah sambil memegang koran. Ibunya segera pulang dan membangunkan Penelope. Ibu ingin mereka segera pindah. Ibu memanggilkan suaminya sambil menunjukkan berita di koran. Sementara itu Edward pergi ke kantor penerbit dan berniat mencari Larry. Larry tidak ingin bertemu dengan Edward dan memanggil satpam. Ayahnya membaca di koran dan merasa prihatin pada Edward. Ibunya kesal karena suaminya tidak peka sama sekali. Ibunya tidak memikirkan tentang Edward. Ibunya justru pusing karena Edward mengatakan kalau dirinya sempat melihat gadis berwajah babi. Ayah tetap tidak mengerti padahal ibu sedang membahas Penelope dan Penelope hanya melirik kedua orang tuanya yang terus meributkan dirinya. Edward protes dengan artikel yang ditulis Larry tentang dirinya. Edward merasa artikel itu sangat merugikan dirinya, tapi Larry tidak peduli. Edward kesal dan tidak terima bila dirinya dianggap berhalusinasi. Dia ingin agar Larry membuat berita tentang pencabutan artikel itu. Larry tidak gentar dengan ancaman Edward. Dia memanggil satpam agar membawa Edward keluar dari kantornya. Ibunya mengeluh bahwa setelah hidup tenang selama 25 tahun, kini wartawan akan datang lagi dan mengincar Penelope. Ibunya berkemas dan terus mengeluh, tapi ayah tetap tenang. Penelope mengusulkan agar mereka pindah ke pantai. Ayahnya setuju. Ayah tidak keberatan bila Penelope ingin pindah ke Prancis karena Penelope bisa melatih kemampuannya berbahasa Prancis. Ibunya yang sedang membawa setumpuk baju langsung terdiam sambil membayangkan Penelope yang sedang berjalan santuy sambil menyapa para turis yang sedang makan. Mereka langsung berteriak histeris dan kabur setelah melihat Penelope. Ibu tidak berani membayangkan hal itu bila menjadi kenyataan. Ibu membuang semua bajunya dan menyerah. Dia tidak berniat pindah lagi. Ibunya pergi sambil memanggil Wanda. Edward dibawa paksa oleh satpam. Dia tidak terima dan terus mengomel. Edward mencoba meyakinkan bahwa apa yang dilihatnya memang benar adanya. Bahwa ada gadis berwajah babi dari kediaman keluarga Winhorn. Teriakan Edward tidak sengaja didengar oleh Lemon dan Lemon tertarik mendengar teriakan Edward tentang gadis berwajah babi di rumah keluarga Winhorn. Edward mengeluh karena tidak ada yang mau mendengarkannya. Lemon menghentikan Victor, satpam yang membawa Edward, dan mengatakan bahwa dia percaya pada Edward. Edward terharu karena pada akhirnya ada yang mempercayainya. Ibu dan Wanda bekerja keras mengumpulkan data para pria kaya dan berdarah biru yang cocok untuk Penelope. Wanda memastikan ada 12 kandidat yang layak. Penelope muncul dan merasa keberatan karena ibunya ingin mas kawin yang ganda. Menurutnya hal itu tidak perlu karena dia yakin para pria akan langsung kabur karena telah melihatnya. Ibunya tidak peduli dan tetap berdiskusi dengan Wanda.
Penelope akan masuk kamarnya dan dia menatap wajahnya di cermin. Dia mencoba menutupi hidungnya dan ibu tidak sengaja melihatnya. Penelope mengulangi apa yang selalu dikatakan ibunya, bahwa ini bukan wajahnya tapi wajah kakek buyutnya. Ibunya tersenyum dan meminta Penelope untuk tidak pernah melupakannya agar Penelope tidak sedih dan mengalahkan dirinya sendiri. Penelope hanya menghela nafas dan masuk kamarnya. Singkat cerita, Penelope pergi ke pesta Halloween dan dia bertemu dengan Max. Dan Max mengaku bahwa setiap Halloween dirinya selalu menghindari seseorang yang mengenakan topeng babi karena hal itu mengingatkannya pada seseorang. Max kembali minta maaf dan melanjutkan berkemas. Penelope penasaran dan bertanya apakah orang itu sangat berarti bagi Max. Max mengiyakan. Penelope kembali penasaran dan bertanya apa yang terjadi. Max mengaku bahwa dia tidak bisa memberikan apa yang dia minta. Kemudian Penelope bertanya apa yang diinginkan oleh Max, dan Max menjawab bahwa dia tidak bisa memberikan kebebasan padanya. Tiba-tiba Penelope mengumpat. Dulu dia menebak kalau Max bisa bermain piano, tapi Max berbohong sambil menunjuk ke arah piano. Max mengejar Penelope dan menciumnya. Max meminta maaf tapi Penelope tidak keberatan. Max minta maaf lagi karena tidak punya kekuatan untuk menghancurkan kutukan itu karena dia miskin dan bukan berdarah biru. Kemudian Penelope membuka topengnya dan Max agak kaget. Penelope mengatakan bahwa kini wajahnya telah berubah, tapi dia tetap Penelope yang sama seperti dulu. Max berat bahwa namanya adalah Johnny dan Penelope sudah tahu semuanya. Max terharu dan membelai wajah Penelope, lalu menciumnya dengan mesra. Akhirnya Max dan Penelope ikut bergabung dalam pesta. Kemudian Penelope dan Max kini sedang bersama anak-anak. Mereka sangat antusias mendengar kisah hidup Penelope yang seperti kisah dongeng. Penelope mengaku kalau kini dirinya bahagia. Seorang anak berkomentar bahwa orang kaya itu menyebalkan dan seorang anak perempuan menyahut bahwa semuanya salah ibu. Para anak saling melemparkan komentar dan bantahan. Max dan Penelope hanya bertukar senyum melihat tingkah anak-anak itu. Penelope mengakhiri ceritanya dan meminta anak-anak kembali untuk makan. Anak-anak berlari dengan riang. Penelope dan Max berjalan di bawah pohon. Penelope bermain ayunan dan Max juga mendorongnya. Mereka kini benar-benar bahagia dan tidak jauh dari mereka, tepatnya di sebuah sungai kecil yang berair jernih, Lemon yang mendayung perahu melihat ke arah Max dan Penelope yang sedang bahagia. Lemon mengambil kamera dan ingin memotret mereka. Lemon yakin bahwa fotonya akan terjual mahal, tapi Lemon tidak jadi memotret kamera. Lemon ingin menebus kesalahannya dari masa lalu. Dia puas melihat kebahagiaan pasangan muda itu. Lemon memilih pergi dari tempat itu. Sangat dramatis sekali, teman-teman. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah wajar ya bila orang tua, terutama ibu kita, bersikap protektif terhadap anaknya yang memiliki kekurangan. Tapi, bila terlalu protektif, maka hal itu tidak bagus bagi perkembangan anak itu sendiri. Hal itulah yang dilakukan oleh ibu terhadap Penelope yang memiliki keanehan akibat kutukan yang terjadi kepada Penelope. Jadi, ibunya itu seolah-olah tahu apa yang terbaik bagi putrinya tanpa bertanya apakah putrinya itu suka atau tidak. Segitu saja alur cerita dari film Penelope. Terima kasih yang sudah menyimak sampai beres. Dan salam pembagoyan Indonesia. Bagoy!